Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Pertama-tama, tugas video ini dimaksudkan untuk memenuhi hasil atau laporan untuk finalisasi dari tugas proyek mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Untuk nama kelompok, kami termasuk ke dalam kelas Rabu. Oleh karena itu kami dibagi menjadi 3 anggota. Yang pertama itu adalah 2101 0200 119. Yang kedua 2101 02 0106 dan 2101 02 0107. Fase 4 atau fase finalisasi dari perancangan dan analisis algoritma. Pada tugas ini kami diminta untuk membuat sebuah video atau sebuah laporan video mengenai hasil perkembangan dan pengembangan proyek kami. Yang dimana pada proyek ini kami diminta untuk membuat sebuah permainan atau sebuah program mengenai dua droid yang saling berbeda dan memiliki algoritma yang berbeda. Yang dimana algoritma merah ini berfungsi untuk mengejar droid hijau, sedangkan droid hijau berfungsi untuk menghindari droid merah sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Dan apabila droid merah sudah berhasil menangkap droid hijau, maka permainan akan selesai atau droid hijau bisa lari dan memperlama durasi. Finalisasi. Pada fase ini atau pada fase finalisasi ini merupakan tahap akhir atau tahap finalisasi di mana dilakukan penambahan fungsionalitas untuk mengacak map atau peta atau labirin atau dinding. Yang kedua, mengacak posisi droid merah serta droid hijau. Yang ketiga, menambah atau mengurangi jumlah dari droid merah atau jumlah dari pasukan droid merah, serta tombol untuk memulai dan menghentikan simulasi program atau game dari droid yang kami buat. Pada slide berikutnya, ini adalah hasil jepretan atau hasil tangkapan atau screenshot dari laptop tentang program kami mengenai droid Mesh Game yang kami namai dengan nama Droid Mesh Game. Nah, bisa dilihat untuk tampilan bagi kelompok kami ini sudah termasuk bagus, karena untuk labirin dia tidak menumpuk atau cacat dan hanya berbentuk garis lurus atau kotak yang simetris dan tidak acak-acakan. Nah, untuk kedua droid, meskipun algoritmanya masih terbilang kurang atau masih terbilang tidak sempurna, setidaknya droid ini sudah bisa kami usahakan untuk bergerak dan mencari rute untuk mengejar dan sebaliknya untuk menghindari droid yang lain. Paling atas adalah tombol mulai, di mana tombol ini berfungsi untuk memulai permainan. Berikutnya adalah tombol berhenti yang berfungsi untuk menghentikan program atau permainan sehingga game tidak berlangsung terlalu lama. Berikutnya adalah acak map. Tombol ini berfungsi sesuai dengan namanya. Apabila tampilan awal ini terlihat seperti memiliki satu pola ini, map ini masih bisa diacak sehingga permainan tidak berlangsung atau program ini tidak berlangsung begitu-begitu saja. Jadi bisa dilihat game ini bisa lebih menantang atau bahkan sebaliknya. Berikutnya adalah tombol acak droid merah. Sesuai dengan namanya, tombol ini berfungsi untuk mengacak droid merah ke tempat atau rute yang lain, atau istilahnya menteleportasikan atau memindahkan droid merah ke tempat yang lain secara random atau secara acak. Yang dimana kami juga tidak tahu di mana droid merah ini akan mendarat atau dipindahkan. Berikutnya adalah tombol droid hijau. Sesuai dengan namanya, dengan tombol sebelumnya, tombol ini berfungsi mengacak droid ke tempat atau ke rute yang lain agar permainan tidak berlangsung terlalu lama. Baiklah, untuk tombol terakhir kami sengaja ingin mendokumentasikannya pada dokumentasi kali ini atau pada laporan kali ini sesuai dengan saran atau hasil voting dari anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian demonstrasi untuk program yang kami buat. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai proyek kami, di mana telah dijelaskan sebelumnya
pada proyek kami telah tersedia beberapa tombol dan saya pada kali ini akan mendemonstrasikannya. Sebelumnya dapat dilihat ini merupakan codingan yang telah kelompok kami buat untuk project hide and seek game untuk mata kuliah perancangan analisis algoritma. Baiklah, saya akan coba menjalankan programnya. Seperti dapat dilihat, program berjalan cukup baik tanpa adanya error. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada proyek kami telah tersedia beberapa tombol dan fitur. Di antaranya ada tombol mulai, tombol berhenti, tombol acak map, acak droid merah, dan juga acak droid hijau. Dan pada bagian kiri terdapat mesh-nya yang sudah dilengkapi oleh droid dan mesh yang terbilang cukup rapi. Baik, saya akan mendemonstrasikan satu persatu tombol untuk membuktikan apakah tombol dapat bekerja dengan baik atau tidak. Untuk yang pertama adalah tombol mulai. Seharusnya ketika ditekan, kedua droid akan bergerak untuk menjalankan aturan atau kondisi permainan, di mana droid merah akan bergerak mencari dan mengejar droid hijau jika terlihat dan pandangannya tidak terhalang oleh tembok. Sedangkan droid hijau akan terus bersembunyi atau menghindar dari droid merah. Baik, saya akan coba menjalankan tombol mulai. Seperti yang dapat dilihat, setelah tombol mulai ditekan, kedua droid langsung bergerak. Walaupun kami tahu pergerakannya masih sangat tidak optimal, di mana terdapat pola yang berulang. Namun di sini kami ingin mendemonstrasikan lebih ke arah fungsi tombolnya bekerja atau tidak. Selanjutnya adalah tombol berhenti, di mana tombol ini ketika ditekan seharusnya berfungsi untuk memberhentikan pergerakan kedua droid. Baik, saya akan coba tombol berhenti. Dapat dilihat ketika tombol berhenti ditekan, kedua droid yang tadinya bergerak menjadi berhenti. Saya akan mencoba dari awal, yaitu menekan tombol mulai terlebih dahulu. Dari awalnya kedua droid bergerak, ketika tombol berhenti ditekan, maka kedua droid akan berhenti. Tombol yang ketiga adalah tombol acak map. Tombol acak map ini berfungsi untuk mengacak atau menggenerate mesh atau labirin ulang dengan bentuk yang baru dari bentuk sekarang ini. Saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Seperti dapat dilihat, bentuk mesh berubah dari bentuk sebelumnya. Dan ketika tombol mulai ditekan, mesh atau droid maksud saya masih tetap bisa bergerak menyesuaikan dari jalan yang tersedia pada mesh yang baru digenerate ini. Begitu juga ketika permainan masih berjalan atau droid masih bergerak, map tetap bisa diacak dengan menggunakan tombol acak map. Seperti dapat dilihat, droid masih tetap bergerak dan map tetap bisa diacak. Oke, berhentikan terlebih dahulu. Tombol selanjutnya adalah tombol acak droid merah. Tombol ini berfungsi untuk mengacak posisi droid merah dari posisi awal ke posisi random yang ada pada map. Kita coba. Awalnya droid merah berada di posisi ini. Ketika ditekan acak posisi droid merah, maka droid merah akan berpindah posisi acak yang pasti tetap berada di dalam map dan tetap berada di jalan. Posisi acak droid merah ini tidak membuat droid merah berada pada dinding. Saya akan mencoba kembali. Jadi dapat dilihat. Selanjutnya adalah tombol acak droid hijau. Sama seperti droid merah, tombol ini akan membuat posisi droid hijau teracak dari posisi awal.
dapat dilihat droid hijau berpindah-pindah posisinya. Baik, berikut itu tadi hasil demonstrasi dari proyek kami mengenai tombol-tombol yang telah kami buat, di mana sesuai pendemonstrasian dari kelima tombol semuanya berjalan cukup baik dan menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Dari mulai tombol mulai, droid akan bergerak, lalu tombol berhenti, droid akan berhenti, lalu tombol acak map yang membuat map dapat teracak, lalu acak droid merah mengacak posisi dari droid merah, dan juga acak droid hijau yang mengacak posisi dari droid hijau. Untuk selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan bagaimana kami ingin menambah satu tombol lagi, yaitu tombol tambah droid merah. Baik, setelah melakukan pembandingan untuk menambah droid merah, dan saya akan coba menjalankannya. Dapat dilihat tombol tambah droid merah sudah muncul di panel. Kita akan coba mendemonstrasikan. Namun saat ditekan, droid merah masih belum muncul, sehingga masih diperlukan perbaikan. Ini kelompok kami akan melakukannya dalam waktu beberapa hari ke depan. Kami akan coba terus memperbaiki codingan ini sehingga tombol tambah droid merah akan dapat dijalankan atau berfungsi dengan baik. Ini saya akan melakukan sedikit kustomisasi tombol. Selanjutnya saya akan membuat mesh dan tombol-tombol ini agak sedikit di tengah dari panel. Baik, seperti dapat dilihat, saya sudah memindahkan tampilan dari map dan tombol berada di tengah hingga lebih kelihatan rapi, dan tombol-tombol masih dapat bekerja dengan cukup baik, kecuali untuk tombol tambah droid merah yang masih belum berfungsi. Baik, kami akan coba untuk terus memperbaiki dan mensempurnakan proyek kami dari mulai tombol maupun algoritma pergerakannya. Oke, sekian video fase 4 finalisasi dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.